Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kali ini tentang integral untuk perkalian sinus dan kosinus ya. Dimana kita ketahui ada rumus dasar tentang sinus dan kosinus ya. 2 sin A cos B itu sama dengan sin A plus B tambah sin A kurang B. Kemudian 2 cos A sin B sama dengan sin A plus B kurang sin A kurang B. Kemudian satu lagi 2 cos A cos B sama dengan cos A plus B tambah cos A min B. Kemudian 2 sin A sin B sama dengan cos A min B kurang cos A plus B ya. Kita ambil contoh ini integral sin 4x cos 2x dx ya. Sebagaimana kita ketahui 2 sin A cos B ini sama dengan sin A plus B tambah sin A kurang B ya. Kalau kita ambil sin A cos B-nya, maka 2 ini pindah ke kanan ini menjadi setengah. Setengah sin A plus B tambah sin A min B. Ya. Kemudian kita selesaikan bahwa integral sin 4x cos 2x dx ini sama artinya dengan setengah sin A plus B ini 4 tambah 2 jadi 6x tambah sin A kurang B 4 kurang 2 2x ya dx ya. Kemudian ini setengah kita kalikan integral kali setengah kali sin x kali dx kita masukkan jadi setengah integral sin 6x dx ditambah integral kali setengah kali 2 kali sin 2x dx menjadi plus setengah integral sin 2x dx. Kemudian kita selesaikan setengahnya tetap sin integralnya min cos jadi min di depan min cos 6x ini adalah 1/6 cos 6x plus setengahnya ini kita keluarkan ini setengah sin adalah min cos jadi min di depannya min cos 2x ini adalah 1/2 cos 2x ya, plus D sehingga hasilnya sama dengan min cos 6x per 12 2 kali 6 12 kurang cos 2x per 4 2 kali 2 4 ya, plus D. Kemudian untuk integral sin 5x sin 3x dx ya. Sin 5x sin 3x dx coba lihat. Sin ininya rumusnya sin 5x sin 3x ya. Maka sama dengan setengah cos 5 kurang 3 ya. Jadi cos 2x dikurang cos A tambah 3 5 tambah 3 cos 8x ya. Kita keluarkan sama dengan setengahnya setengah cos integral setengah cos 2x dx kurang setengah integral cos 8x dx ya, dimana cos adalah sin 2x ini setengah sin 2x jadi setengah kali setengah sin 2x dx kurang setengah kali ini 8 adalah 1/8 sin 8x plus c ya. Sehingga setengah kali setengah 1/4 sin 8x ini kurang 1/16 ini 1/4 sin 2x sin 2x ini terbalik kurang 1 kali 2 1/16 sin 8x plus c ya. Ini 8x terbalik ya. Oke. Kemudian integral pecahan parsial ya. Bentuk I integral dz per z kuadrat kurang a kuadrat. Seper z kuadrat kurang a2 kuadrat sama dengan seper z kurang a kali z plus a ya. Jadi sama dengan p per z kurang a plus q per z plus a ya. Sehingga ini kalau kita kali silang I-nya menjadi p z plus a kurang z pz kurang a plus z plus a tambah q z kurang a per z plus a per z kurang a plus z plus a ya, ini sama fungsinya sehingga didapat I1 sama dengan bukan ini 1 sama dengan pz plus a plus qz kurang a ya. Nah misal z sama dengan a maka z sama dengan a ini maka a tambah a adalah 2a
Sementara A kurang A 0 ya. Jadi 1 sama dengan P2A plus Q. P sama dengan 1/2A. Misal Z sama dengan min A, maka jadi min A tambah A 0 tambah Q min A min 2 min A menjadi min 2A ya. Sehingga menjadi 2A. Q-nya menjadi sama dengan min 1/2A ya. Sehingga 1/Z kuadrat kurang A kuadrat sama dengan, ini kita ganti ini 1/2A per Z kurang A ya. 1/2A per Z kurang A ini ya. Ditambah min 1/2A Z plus A ya. Kalau kita selesaikan dengan integral ya, kita kalikan kedua-dua suku kiri kanan dengan integral, maka 1/2A integral ini karena konstanta 1/Z kurang A dz kurang min 1/2A integral Z per A dz ya. Sehingga ini menjadi 1/2A ln ini 1/Z kurang A ini adalah ln Z kurang A kurang 1/2A ln Z plus A plus C ya. Ya, kalau di ln ini sama dengan apa? Berarti ini kalau ini minus berarti dia pembagian. Jadi ln Z kurang A per Z plus A plus C. Jadi bentuk baku pecahannya untuk integral 1/Z kuadrat kurang A kuadrat adalah sama dengan 1/2A ln A plus Z per A min Z plus C ya. Nah, dari itu cara kita menurunkan bentuk bakunya. Nah, akhirnya kita sudah dapatlah bentuk baku untuk pecahan parsial ya. Untuk bentuk baku seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Sampai 9 ini ya. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Ya, integral dx per x kuadrat kurang 25 ya. Di mana kita misalkan ini x kuadrat itu adalah Z, 25 adalah A ya. Nanti coba kita lihat. Jadi integral dx per x kuadrat kurang 25 itu sama dengan integral dx per x kuadrat kurang 5 ya. Di mana Z-nya itu adalah X, A itu adalah 5 ya. Jadi sama dengan integral dz per z kuadrat kurang a kuadrat itu sama dengan rumusnya 1/2A ln z kurang a plus z plus a plus c. Jadi kita gantikan saja ya. 1 dz per x kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan 1 A-nya 5, 2 kali 5 ln x kurang 5 plus x plus 5 per x plus 5 plus c ya. Jadi 1/10 ln x kurang 5 per x plus 5 plus c. Nah, coba kita lihat contoh soal yang lain ya. Integral 1/x kuadrat tambah 4x tambah 2 dx ya. Ini harus kita uraikan x kuadrat tambah 4x tambah 2 ini seperti ini ya. Kemudian coba kedua sisi kita tambah dan kita kurang ya. Plus 4 kurang 4. Ini fungsinya sama nih. Plus 4 kurang 4 kan 0 juga ya, sama dia. Ini hanya metode penyelesaian saja. Jadi sehingga menjadi x kuadrat tambah 4x tambah 4 ditambah 2 kurang 4 ya. Hasilnya adalah ini dapat kita faktorisasi menjadi x plus 2 kuadrat kurang 2 ya. Sehingga x plus 2 kuadrat kurang akar 2 dikuadratkan, sama dia. Ini sama dengan ini min 2 ya. Ya. Jadi A diperoleh A sama dengan akar 2 dan Z x plus 2 ya. Jadi dapat kita selesaikan integral 1/x kuadrat tambah 4x plus 2 dx ini sama juga artinya dengan seperti integral dx per x plus 2 kuadrat kurang akar 2 dikuadratkan ya. Sehingga kita coba masukkan dia ke dalam rumus di mana A-nya adalah akar 2. Jadi 1/2A jadi 1/2 kali akar 2 ln A plus Z ya. A plus Z. Ini terbalik A min Z ini ya, rumusnya A min Z.
ya. A min Z rumusnya ya. Dengan terbalik. Jadi A plus Z ya. Coba lihat rumus sebenarnya. Oh ya, A plus Z ya. A min Z. Kalau ini Z kuadrat A. Berarti ini Z kuadrat nih A min Z nih ya. A-nya adalah Z min A ya. X plus 2 kurang akar 2 per X plus 2 plus akar 2 plus D ya. Nah, ini coba kita lihat yang lain. Integral 1 X kuadrat tambah 6X plus 3 dx ya. X kuadrat plus 6X tambah 3. Ini coba kita uraikan menjadi X kuadrat plus 6X plus 3 ya. Nah, kemudian X kuadrat tambah 6X plus 9 ya. Kurang 9. Ini sama, 9 kurang 9, 0. Nah, ini kemudian kita menjadi suku yang ini. Jadi X plus 3 kuadrat. Ini 3 kurang 9 min 6 ya. Selanjutnya X plus 3 kuadrat. Ini adalah Z kurang akar 6 kuadrat ya. Jadi Z adalah X plus 3, A-nya akar 6. Jadi sehingga integral 1 X kuadrat tambah 6X plus 3 dx itu sama dengan integral dx per X plus 6 kuadrat, ini Z, kurang akar 6 kuadrat, ini A ya. Sehingga menjadi rumusnya 1/2 kali akar 6 ln Z kurang A X plus 3 kurang akar 6 per X plus 3 tambah akar 6 plus C. Ya. Kemudian soal yang lain seperti integral 1/3X kuadrat tambah 12X tambah 6. Ya. Ini dapat kita keluarkan karena ini persamaan di bawah ini bisa kita keluarkan tiganya menjadi 3 kali X kuadrat tambah 4X tambah 2 ya. Jadi ini 1/3 kita keluarkan karena dia konstanta bisa di depan integral ya. Sehingga menjadi sama dengan 1/3 integral X plus 2 kuadrat kurang akar 2 kuadrat. Ini sama penyelesaiannya seperti ini ya. Nanti bisa dicari sendiri ya. Sehingga menjadi 1/3 kali 1/2 akar 2 ln Z kurang A, ini X tambah 2 kurang akar 2 per X plus 2 tambah akar 2 plus D ya. Sehingga menjadi 1/6 akar 2 ln X plus 2 kurang akar 2 per X plus 2 plus akar 2 plus D. Coba kita lihat contoh yang lain ya. Integral 1 per akar 3 kurang 2X kurang X kuadrat dx ya. 3 kurang 2X kurang X kuadrat sama dengan 3 kurang X kuadrat tambah 2X ya. Sekarang coba kita lihat 3 kurang X kuadrat tambah 2X tambah 1. Di sini pun kita tambah 1. Ini min kali plus 1 min 1 tambah 1 0 juga. Jadi hasilnya menjadi 3 ditambah 1 ini 4 kurang X kuadrat plus 2X tambah 1. Sehingga menjadi ini 2 kuadrat kurang X plus 1 kuadrat ya. Nah, jadi kita harus punya kemampuan untuk mengurai ini dengan penjumlahkan seperti plus 1 min 1 itu ya. Sama seperti yang di atas tadi. Sehingga hasilnya adalah integral 1 akar 3 kurang 2X kurang X kuadrat dx itu sama dengan integral 1 akar 2 kuadrat kurang X plus 1 kuadrat dx. Nah, ini coba kita lihat rumusnya. Rumus yang di atas tadi integral dz per akar A kuadrat kurang Z kuadrat sama dengan jawabannya adalah sin min 1 Z per A plus D. Jadi dengan sendirinya kita dapat membuat jawaban dari integral 1/1 per akar 3 kurang 2X kurang X kuadrat dx itu sama dengan sin min 1 Z-nya kita ganti dengan X plus 1 per 2 plus D. Oke, kita lanjutkan.
integral dx per akar x kuadrat tambah 5x plus 2 ya. X kuadrat tambah 5x plus 2. Kita coba uraikan x kuadrat tambah 5x plus 2. Kita coba kali x kuadrat tambah 5x plus 5 per 2 kuadrat. Tambah 12 kurang 5 per 2 kuadrat. Ya. Ini sama nih. Plus 5 per 2 kuadrat dikurang 5 per 2 kuadrat ini akan habis. Ya. Nah, setelah itu karena apa? Kita bisa uraikan lagi sama dengan x plus 5 per 2 kuadrat ditambah ini menjadi 2 per 3 per 4 ya. Nah ini menjadi x plus 5 per 2 kuadrat ini adalah z plus akar 23 per 2 kuadrat ini adalah a ya. Sehingga z sama dengan x plus 5 per 2, a sama dengan akar 23 per 2 ya. Jadi dari rumus integral dz per akar z kuadrat plus a kuadrat itu sama dengan sin hiperbolik min 1 z per a ya. Kita bisa gantikan harga z-nya dengan x plus 5 per 2 dan a-nya itu akar 2 per 3 per 2 plus c. Coba kita lihat integral berbentuk seper a plus b sin 2x plus c cos 2x dx ya. Hitung integral seper 3 cos 2x dx ya. Misal, nah ini kita buat segitiga ini. Di sini 1, harga x-nya 1, harganya t, maka r-nya adalah akar 1 plus t kuadrat dengan sudutnya x ya, sudutnya x. Maka untuk menghitung tangen x sama dengan t itu tangen x adalah y per x ya, y per x, t per 1 berarti t. Sin x adalah y per r ya, y per r, t per akar 1 plus t kuadrat, y per r. Sedangkan cos x adalah x per r, 1 per akar 1 plus t kuadrat ya. Juga karena t sama dengan tangen x, maka turunan dari tangen x dt per dx itu adalah secant kuadrat x. Ya, sama dengan 1 tambah tangen kuadrat x sama dengan 1 ditambah t kuadrat ya. Tangen ini, tangen x adalah t ya. Jadi 1 tambah t kuadrat. Tangen kuadrat ini adalah t kuadrat. Selanjutnya dx per dt itu ini kalau dibalik sama dengan 1/1 tambah t kuadrat, di mana dx sama dengan dt per 1 tambah t kuadrat. Maka 3 plus cos kuadrat x sama dengan 3 plus 1/1 plus t kuadrat. Ini kalau dikali silang sama dengan 3 kali 3t kuadrat tambah 1 per 1 tambah t kuadrat sama dengan 4 plus 3t kuadrat per 1 tambah t kuadrat. Jadi sekarang integralnya menjadi integral 1/3 tambah cos 2x dx ini 1/3 tambah cos kuadrat x dx ini sama dengan kita masukkan 1 plus t kuadrat per 4 tambah 3 dt ya, ini 1 per t kuadrat per 4 tambah 3 dt dikali dx-nya adalah dt 1 tambah t kuadrat. Sehingga ini kalau dikali silang habis menjadi 1/4 tambah 3 dt. Ini saling pembilang dan penyebutnya bisa habis. Jadi menjadi integral 1/4 tambah 3 t kuadrat dt. Kalau kita keluarkan ini 1/3 menjadi 1/3 integral 1/4/3 tambah t kuadrat dt ya. Selanjutnya ini 1/3 integral 1/4/3 plus t kuadrat dt itu sama dengan ini a, ini z ya. Ini adalah rumusnya tangen min 1. Coba kita lihat az tangen min 1. Ya. Nah, ini dia tangen min 1. Ya. Z kuadrat per A
tangen min 1 ya, 1/A. Nah, jadi ini ya 1/A 1/3 akar pangkat 3/2 tangen min 1 T per 2 per akar 3 plus T ya. Sehingga menjadi 1/3 akar pangkat 3/2 tangen min 1 T akar 3/2 plus T ya. Jadi hasil dari integral 1/3 cos per 3 tambah cos kuadrat X dx itu sama dengan 1/2 akar 3 tangen min 1 akar 3 tangen X. Ya, T-nya kita gantikan tangen X per 2. Sama dengan plus T ya. Nah, kemudian cara yang lain, cara ini berlaku untuk semua integral yang berbentuk seperti ini ya. Integral 1/A plus B sin 2x plus C cos 2x dx. Dalam prakteknya, beberapa koefisiennya mungkin sama dengan 0, sehingga suku yang bersangkutan tidak muncul dalam fungsi. Tetapi urutan penyelesaiannya tetap sama. Ya. Gunakanlah substitusi T sama dengan tangen X, maka semuanya akan beres. Ya. Jadi dari diagram ini, segitiga ini 1, ini X-nya 1, Y-nya T, R-nya akar 1 plus T kuadrat dengan sudut X. Maka kita peroleh untuk sin X itu adalah T per R. Jadi T per akar 1 plus T kuadrat. Sedangkan cos X adalah X per R. X per R ini 1 per akar 1 plus T kuadrat. Ya. Kita juga harus mengubah variabel T tangen X ini menjadi dt per dx. Turunan dari tangen X adalah secant kuadrat X. Secant kuadrat X itu adalah 1 plus tangen kuadrat X, di mana tangen kuadrat X adalah T kuadrat. Ya, T kuadrat. Sehingga dx per dt sama dengan 1 per 1 plus T kuadrat. Dengan dx-nya adalah dt per 1 plus T kuadrat. Ya. Dengan perlengkapan substitusi ini, kita akan dapat menyelesaikan sembarang integral yang sejenis ini. Ya. Cara ini tidak dapat memberikan hasil baku, tetapi memperlengkapi kita dengan suatu cara baku. Ya. Coba kita lihat, integral 1/2 sin kuadrat X plus 4 cos kuadrat X dx. Ya. Di mana sin X itu adalah T per akar 1 plus T kuadrat, cos X itu adalah 1 per akar 1 tambah T kuadrat, dx ada, dx ini dt per 1 tambah T kuadrat. Ya. Hasilnya menjadi integral 1/2 sin kuadrat X tambah 4 cos kuadrat X dx sama dengan integral 1 per 2, ini sinnya kita ganti dari sini T per akar 1 plus T kuadrat. Jadi menjadi T kuadrat per akarnya habis menjadi 1 plus T kuadrat. Plus 4 1 akar 1 plus T kuadrat ini karena dia kuadrat, dia menjadi habis menjadi 1 plus akar kuadrat. dx-nya menjadi dt per 1 tambah T kuadrat. Ini menjadi penyelesaian matematika sederhana yang disamakan penyebut dikali silang. Ya. Kemudian ini penyebutnya ada sama, pindah ke atas menjadi 1 per T kuadrat per 2T kuadrat tambah 4 kali dt per 1 tambah T kuadrat. Ini boleh hilang, tinggal ini karena ini penyebutnya mempunyai angka 2 dan 4 ini bisa dikeluarkan, jadi 1/2 T kuadrat tambah 2 ya, dt-nya ini hilang. 1 per T kuadrat hilang dengan 1 per T kuadrat. Sehingga menjadi setengah integral dt per T kuadrat tambah 2 ya. Nah, ini hasilnya, ini menjadi z kuadrat tambah 2 yaitu setengah 1/A, ini ada rumusnya di atas, 1 akar 2 tangen min 1 T kuadrat z per A akar 2 ya. Plus C ya. Ini jadikan akar 2 kuadrat supaya dia masuk ke dalam rumus di atas. Jadi sama dengan setengah 1 akar 2 tangen min 1 tangen X. Ini kita gantikan T-nya tangen X per akar 2 plus T. Coba kita lihat contoh satu lagi. Integral 3 per 2 plus 3 sin kuadrat X kurang 5 cos kuadrat X dx. Ya.
Kita gantikan langsung sama dengan integral 3 per 2 tambah 3 T kuadrat ini adalah T per 1 tambah T akar 1 tambah T kuadrat ya. Jadi karena ini sinnya kuadrat, ini menjadi T kuadrat, akar 1 tambah T kuadrat hilang menjadi 1 tambah T kuadrat. Kurang 5 seper cos akar 1 tambah T kuadrat. Nah, akar ini menjadi hilang karena ini cos kuadrat. 1 ini 1 kuadrat adalah 1. Nah, dx-nya adalah dt per 1 tambah T kuadrat. Nah, kemudian sama dengan integral 3 per 2 tambah 3T kuadrat per 1 tambah T kuadrat kurang 5 kali 1, 5 per 1 tambah T kuadrat kali dt per 1 tambah T kuadrat. Ini disamakan penyebut ya, untuk ketiga komponen ini samakan penyebut 1 plus T kuadrat ya. Sehingga di sini menjadi 2 tambah 2T kuadrat ditambah 3T kuadrat kurang 5T ya. 2 ditambah 2T kuadrat tambah 3T kuadrat kurang 5T per 1 tambah T kuadrat ya. Ini pembilang di sini akan menjadi penyebut di atas ya. Dikali dt per 1 tambah T kuadrat. Sehingga posisinya yang sama bisa dijumlahkan sama dengan integral 3 2T kuadrat tambah 3T kuadrat menjadi 5T kuadrat ya. 2 kurang 5 adalah min 3 per 1 tambah T kuadrat kali dt per 1 tambah T kuadrat. Di sini penyebut kita naikkan menjadi pembilang menjadi 3 kali 1 tambah T kuadrat per 5T kuadrat kurang 3 kali dt per 1 tambah T kuadrat. Kemudian ini karena perkalian ini 1 tambah T kuadrat dengan 1 tambah T kuadrat, pembilang dan penyebut ini bisa membagi habis ya. Sehingga menjadi 3 per 5 integral dt per T kuadrat kurang ini 3 per 5 ya. Selanjutnya ini kita jadikan kuadrat, ini menjadi akar 3 per 5 kuadrat. Ya, akhirnya menjadi 3 per 5 saat ini T ini Z tadi, Z kuadrat kurang A kuadrat ya, seper 2 2A ini 2 akar 3 per 5 ln T kurang akar 3 per 5 per T tambah akar 3 per 5 plus C ya. Itu hasilnya ya. Ini tinggal diganti saja nanti T-nya dengan tangan X ya, dengan tangan X. T-nya dengan tangan X ya. Kemudian integral berbentuk 1 per A plus B sin X plus C cos X dx ya. Ini 1, ini T ya, ini X-nya cuman setengah ya, X per 2 ya. Maka T sama dengan tangan X per 2 ya. T tangan X per 2. Maka sin X per 2 sama dengan T per akar 1 plus T per 2 cos X per 2 1 per akar 1 plus T per 2 ya. Sin 2A itu sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Sama juga dengan sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Ya. Kalau ini sin 2x ini 2-nya menjadi 1, menjadi sin x sama dengan menjadi 2 sin x-nya ini menjadi setengah x per 2 cos x per 2 ya. Hasilnya adalah sama dengan 2 kali sin x per 2 itu adalah t per akar 1 tambah t kuadrat kali 1 per akar 1 tambah T kuadrat ya. Sehingga menjadi 2 kali T kali 1 2T, akar dikali akar habis menjadi 1 akar dikali akar 1 menjadi 1 tambah T kuadrat. Untuk cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta ya. Kalau dia menjadi cos X aja, ini jadi setengah ya, menjadi cos kuadrat X per 2 kurang sin kuadrat X per 2. Di mana 1 per cosnya ini 1 per 1 tambah T kuadrat akar. Nah, karena akar ini kuadratnya habis jadi 1 tambah T kuadrat kurang sinnya adalah T kuadrat per akar T kuadrat per akar 1 tambah T kuadrat. Akarnya menjadi habis juga. Jadi akarnya menjadi 1 karena dikuadratkan ya. Sinnya kuadrat nih.
Jadi menjadi 1 kurang T kuadrat per, ini pembilang penyebutnya sudah sama. 1 tambah T kuadrat ya. Juga karena T sama dengan tangen X per 2, di mana dt per dx-nya adalah setengah dari secant kuadrat X per 2, sama dengan setengah kali 1 tambah tangen kuadrat X per 2 ya. Nah, sama dengan ini 1 tambah T kuadrat per 2. Jadi dx per dt-nya sama dengan 2 per 1 tambah T kuadrat. Di mana dx-nya adalah kembalikan menjadi 2 dt per 1 tambah T kuadrat. Jadi kita dapat ambil kesimpulan jika T sama dengan tangen X per 2, maka sin X-nya 2T per 1 tambah T2, cos X-nya adalah 1 kurang T kuadrat per 1 tambah T2, dx-nya adalah 2 dt per 1 tambah T2. Nah, kita ambil contoh ini ya. Integral dx 1 tambah 4 cos X. Nah, ini X-nya setengah nih ya. X-nya 1 dibanding yang contoh sebelumnya selalu 2. Jadi integral 1 per 5 tambah 4. T-nya kita gantikan di sini. 1 kurang T kuadrat per 1 tambah T dikali dx-nya adalah, ini ada dx 2 dt 1 tambah T per 1 tambah T kuadrat. Nah, maka dengan penyelesaian matematikanya kita samakan penyebutnya ini dulu. Jadi integral sama dengan integral 1 tambah T kuadrat kali 5, ini jadi 5 tambah 5T kuadrat ya. Ditambah 4 kali 1, 4 kurang 4 kali T kuadrat min 4T kuadrat per 1 tambah T kuadrat. Ini udah sama penyebutnya. Dikali 2 dt per 1 tambah T kuadrat. Kemudian ini kita selesaikan yang sejenis 5T kuadrat kurang 4T kuadrat itu 1T kuadrat. 5 tambah 9 itu konstanta, 5 tambah 4 konstanta menjadi 9. Jadi menjadi 1/9 tambah T kuadrat per penyebutnya 1 tambah T kuadrat kali 2 dt per 1 tambah T kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi ini penyebut ini naik ke atas saling menghabiskan sehingga menjadi integral 2 dt per 9 tambah T kuadrat. 2 adalah konstanta bisa dikeluarkan di depan integral sama dengan dt per 9 plus T kuadrat. Nah, ini A-nya ini A kuadrat ini 3 ya. Jadi 2/3 tangen min 1 T kuadratnya T per 3 ya. Plus C ya. Sehingga menjadi 2/3 tangen min 1 T-nya tadi kita keluarkan menjadi X per 3 plus C ya. Nah, mungkin ya hari ini sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di grup WA kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.